Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Chandra Maulana, NIM X95-25-08-07-301 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta, bidang studi informatika. Pada hari ini Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMKS Bina Nasional Informatika pada mapel Informatika dengan materi Sistem Komputer. Sekian, terima kasih, selamat melihat. Selamat pagi semua. Gimana kabar hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Ketua Kelas Kakak Fahri. Silakan dipimpin doa. Terima kasih banyak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membacakan doa belajar, lalu berdoa, lalu berdoa falaq, lalu berdoa nas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sidri yassirli amri ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baik, teman-teman, anakku semua, sebelum kita lanjutkan materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mari kita berdiri. Indonesia, bangsaku, bangsa yang
Selanjutnya, Bapak akan absen dahulu kehadiran Abdul Aziz, Arka, Muhammad Fahri Manulang, Imam Ali Hussein, Kaimas, Muhammad Askar, Zaidan Amar. Baik. Yang tidak hadir hari ini ada, tadi siapa kakak yang tidak hadir? Arka, Muhammad Bilqis. Baik, keterangannya adalah sakit. Oke, tidak apa-apa. Tolong silakan dicek dahulu di samping atau di bawahnya apabila ada sampah, silakan dipungut, terus kemudian ditaruh di meja sebelah dulu. Silakan dicek dahulu. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut. Salah satu kegiatan pada hari ini adalah pembelajaran informatika. Terus kemudian temanya adalah sistem operasi. Nah, kakak, saya akan bertanya kepada kalian. Saya akan bertanya secara random. Pernahkah kalian berpikir bagaimana konsep komputer itu nyala? Kak Fari? Pernah, Pak. Bagaimana? Ada arus listriknya, Pak. Oke, berarti ada arus listrik di dalamnya yang dialirkan. Baik, betul. Terima kasih. Kasih aplaus dulu, kakak. Kita akan melakukan kegiatan pengukuran asesmen awal atau pengetahuan awal kalian. Kalian akan saya ukur terlebih dahulu. Silahkan buka pada grup yang sudah saya share. Silahkan kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing pada asesmen. Ya, boleh. Silahkan kerjakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk menjawab dari 5 pertanyaan pilihan ganda. Cukup? Oke, baik. Silakan taruh dahulu komputer masing-masing. Silakan. Berikutnya kita masuk ke kegiatan inti. Ada beberapa kasus yang nanti kalian akan amati, yang nanti kalian akan buatkan proyeknya kelompok per kelompok nanti yang sesuai kelompok yang kita sudah buat pada pertemuan sebelumnya, begitu ya. Baik, selanjutnya Bapak akan kasih beberapa kasus, yaitu kasus bagaimana cara memecahkan masalah ketika terjadi error. Ini adalah video kasus yang nantinya kalian akan pecahkan berkelompok. Oke. Ini adalah kasus pertama. Kalian saya tunjuk 55, terus kemudian ada kasus di depan. Ini ada laptop yang saya sudah siapkan, yang sudah dibongkar. Tolong nanti kalian cek, amati, terus kemudian nanti tolong dikerjakan apa itu soal yang saya kasih. Berikutnya saya akan buatkan kelompok. Salah satunya 55 per kelompok. Mulai dari kakak Rio, terus kemudian kak Revan, kakak Riki, Nur Alif, Ardiansyah. Silakan kalian pindah ke sini. Ini adalah kasusnya. Silakan. Kak Fahri, Omar, Imam, silakan ke sini. Amati. Kak Dika, kemudian Ajis, kemudian
Zaidan, ya, Fahri, silakan di sini. Sudah? Terakhir. Fajar, silahkan amati sebelah sini. Oke, kasus yang tadi kalian sudah lihat salah satunya, ini adalah kedua adalah lemot, tidak bisa gerak, alias tidak stuck di posisi itu. Bagaimana cara kalian memecahkan masalah? Di sini nanti saya akan kasih lembar kegiatan atau akan kalian amati, kalian bongkar project yang di depan kalian, yaitu laptopnya. Kalian amati, kalian putar-putar, obengnya sudah di situ. Silahkan kalian amati, kalian tuliskan ke dalam lembar tersebut, gitu ya. Oke, bongkar, tidak apa-apa, jangan takut rusak, karena anak TKJ itu wajib harus bongkarin seperti ini, ya. Oke, saya akan menjelaskan. Di situ ada beberapa petunjuk ya kakak untuk menjawabnya. Coba kalian amati salah satunya. Di poin C tersebut ada kasus apa yang harus kalian amati, yang kalian harus selesaikan. Tolong kalian isikan ke depan, yang lembar depan atau LKPD yang di depan. Cara mengidentifikasi sebuah hardware yang rusak itu seperti apa? Kalian tinggal amati, kalian tinggal cermati seperti apa fungsi-fungsinya, gitu ya kakak ya. Baik, waktu 5 menit lagi. Ada kesulitan? Silakan bertanya apabila ada kesulitan. Fungsi-fungsinya, identifikasi pada sebuah sistem atau hardware-nya dulu. Ya, Pak. Yes, oke kakak. Kalau misalkan nggak ada CPU-nya itu termasuk gejala blue screen nggak, Pak? Baik, luar biasa pertanyaan dari kakak Fahri. Salah satunya tidak ada CPU. Ya. Nah, apabila tidak ada CPU maka tidak akan nyala sama sekali, karena CPU itu adalah bagian dari otak sebuah komputer. Baik, ada pertanyaan lagi kakak, identifikasi sebuah sistem atau masalah yang pernah kalian hadapi, apa kakak? Yes. Izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Misalkan RAM-nya itu penuh, apakah itu bisa terjadi blue screen dan nge-hang dan lain-lainnya, Pak? Baik, seperti itu nanti akan kita pecahkan setelah kalian menyelesaikan LKPD ini. Baik, sepertinya sekarang agak tegang, harus kita ice breaking. Kita berdiri dulu kakak. Baik. Ikutin instruksi saya, silahkan kalian ikutin instruksi saya. Kepuk sistem komputer, software, hardware, firmware, terima kasih. Kita duduk dulu. Lanjut lagi, kakak. Baik kakak semua, sambil melihat ke depan dahulu. Di sini akan saya putarkan kembali untuk materinya. Materi berikutnya ada di
Ini kita akan membahas tentang apa itu sistem komputer. Ada 3 komponen utama dalam sistem komputer, di antaranya adalah hardware, software, dan brainware. Sistem komputer memiliki pengertian kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan software tanpa bantuan brainware. Begitupun software tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa bantuan hardware. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang 3 komponen dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware, atau bisa disebut juga dengan perangkat keras. Adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik, seperti monitor, mouse, keyboard, CPU, dan lain-lain. Nah, peralatan-peralatan tersebut adalah termasuk elemen hardware komputer. Yang berikutnya, software atau perangkat lunak adalah berupa program yang berisi perintah atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer, dan yang pasti perangkat lunak ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Dalam penggunaannya pun perangkat lunak diklasifikasikan berdasarkan kategori pemanfaatannya. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sistem operasi, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain-lain. Sistem komputer dan komponen apa saja yang terlibat di dalamnya. Oke, baik. Dari penjelasan materi ini kita akan membahas dahulu sebentar sebelum kalian akan melanjutkan apa itu kasus apa yang kalian hadapi untuk sekarang. Apa itu sistem komputer? Salah satunya adalah sebuah sistem operasi yang salah satunya tadi sudah disebutkan, mulai dari hardware, software, dan brainware. Ketiganya ini adalah saling terkait, saling terhubung. Kalau tidak ada satu, maka tidak akan berjalan. Kalau tidak ada satu lagi, tidak akan berjalan. Nah, salah satunya adalah apa itu? Digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ada 3 komponen komputer. Ini tadi. Baik kakak, silakan kalian jabarkan yang kalian sudah amati di dalam meja masing-masing. Di situ ada hardware, gitu ya. Hardware yang kalian bisa pegang. Nah, mungkin nggak hardware tersebut rusak dan apa mungkin overload, gitu ya. Bisa kalian amati. Terus kemudian softwarenya, berarti dari sistem operasinya. Kalian bisa amati juga sistem operasinya menggunakan sistem apa? Ya, terus kemudian apakah dia terjangkit virus, gitu ya kakak ya? Apakah dia bajakan atau ori, itu juga ngaruh juga, gitu ya. Kemudian di sini ada brainware-nya atau pengoperasiannya, otak atau kalian. Kalau tidak ada brainware ini, maka tidak akan tercipta sistem-sistem ini, gitu ya kakak ya. Kalian bisa amati dari video ini. Ya. Silakan kalian lanjutkan lagi untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah permasalahan selesai, nanti kita akan coba untuk discuss satu persatu, akan maju satu kelompok masing-masing akan maju untuk menjelaskan apa itu fungsi dan kesalahan apa, kenapa komputer kok tiba-tiba blue screen atau tidak bisa gerak, gitu ya. Di situ ada jenis-jenis ya kakak, berarti terdiri dari CPU, dari RAM, motherboard, hard disk, terus kemudian VGA, terus proses input output, itu proses pertama. Terus kemudian masing-masing perangkat kerasnya ada fungsinya. Terus kemudian brainware-nya juga sebagai apa. Terus kemudian interaksi antar komponen seperti apa.
Terus kemudian tinggal permasalahan akhir. Apa itu penyebabnya? Kenapa blue screen? Kenapa jadi lemot? Gitu ya kakak ya. Kakak Dika dan teman-teman kelompok 3, silahkan maju ke depan. Silahkan di sini. Ya, 2 lagi. Silakan perkenalkan dulu kelompok berapa, namanya siapa saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan solusi dari karyawan yang mengalami gejala-gejala pada komputernya. Saya Muhammad Dika Panistu. Saya Jihan Ahmad. Saya Nalai. Saya Muhammad Tahir Ramadan. Saya Abdul Aziz. Baik, silakan lanjut. Jadi di sini ada pertanyaan. Menurut Anda, apa saja gejala-gejala pada masalah yang dialami komputer pada karyawan tersebut? Nah, di sini sebelumnya ada sebuah kisah karyawan yang sering mengalami gejala. Nah, di sini gejala pertama yaitu komputer yang tiba-tiba mati, terus tiba-tiba muncul blue screen dan performa yang lambat setelah restart. Nah, di sini yang nomor 2, komponen sistem komputer hardware, software, firmware. Nah, apa saja yang menurut Anda yang mungkin terlibat dalam masalah ini? Nah, dari hasil diskusi kami di sini, hardware-nya ya ini RAM rusak karena bisa menyebabkan blue screen dan lambat saat multitasking. Lalu buat software-nya, di sini kami menganalisa karena komputer tersebut terkena virus. Nah, di sini virus dapat memperberat sistem dan memperparah masalah performa. Lalu buat firmware, di sini firmware tidak sesuai dengan spesifikasi. Contohnya, saat mengedit video, si firmware ini menggunakan komputer yang spesifikasi rendah. Begitu, Bang. Baik, luar biasa. Kasih plug dulu kakak. Oke, teman-teman, ini luar biasa. Kelompok 3 sudah maju. Jadi kita wajib bertanya dahulu. Mungkin dari kelompok 1, kakak Revan, silakan bertanya, atau kakak Alif. Ada yang bertanyakan? Oke, enggak, silakan Kak Fahri atau Kak Omar. Apa yang dilakukan ketika terjadi blue screen pada laptop tersebut? Langkah pertama yang harus dipecahkan itu seperti apa Kak Dika dan teman-teman? Nah, buat dari hardware, mungkin di sini kita akan memperbersihkan RAM-nya, lalu kita mengecek coolernya apakah berfungsi atau tidak, mengganti pastel. Baik. Pada CPU-nya. Baik, itu pertanyaan nomor bisa. Berikutnya, Kak Fahri. Kak izin bertanya, menurut kakak apakah komponen sistem firmware ini nggak termasuk atau nggak terlibat di dalam masalah blue screen ini? Menurut kami, firmware sangat berpengaruh dalam sistem blue screen ini karena si pengguna ini tidak merawat komputer dengan baik. Oke, sangat luar biasa. Kasih plok tangan dulu. Pertama tadi ada pertanyaan mengenai apa Kakak Omar tadi? Apa yang dilakukan Ketika pertama. Baik, jawabannya yang luar biasa. Bisa copot dulu RAM-nya, ya gitu ya. Bersihkan dahulu apabila kotor, itu juga bisa jadi. Terus kemudian overload ketika membuka browser itu juga bisa jadi, gitu ya. Tuh, mungkin ada lagi? Cukup? Baik, silakan, terima kasih kakak. Kasih plus lagi kak. Silakan. Oke, kurangnya perawatan salah satunya kakak ya. Kalau hardware itu harus dirawat ketika apa? Ketika kalian setelah selesai mengoperasikan laptop atau PC, maka perhatikan dulu kondisinya. Kondisinya ruang itu lembab atau panas. Apabila panas, berarti kalian harus segera Tidak, berarti harus segera mengecek dahulu. Kalau ruangan panas, berarti kalian jangan dipaksakan untuk mengoperasikan. Cari dulu ruangan yang sejuk. Karena apa? Di perangkat laptop atau PC itu ada sebuah sistem yang bekerja di dalamnya
Bisa jadi dia akan menimbulkan sebuah arus. Memang ada arus gitu ya. Arus tersebut akan menimbulkan sebuah energi panas gitu ya. Nah, ketika sudah panas tiba, maka nanti akan terjadi, bisa jadi komputer Anda atau kalian lambat. Komputer kalian turun performa. Komputer kalian tiba-tiba langsung hang. Komputer kalian langsung blue screen. Fatalnya komputer kalian mati total. Bisa sih nanti akan ada motivasi atau ada pelajaran berikutnya gitu ya kakak. Silakan kalian kembali ke posisi masing-masing, kembali di laptopnya masing-masing dulu. Baik, silakan siapkan ketikan kalian. Kalian silakan ketik ke dalam laptop masing-masing, buka Microsoft Word-nya. Nanti ada beberapa pertanyaan kembali atau beberapa materi yang saya akan sampaikan, salah satunya pengantar sistem komputer. Oke, baik kakak semua, silakan kalian kumpulkan LKPD kalian kelompok, silakan maju satu-satu ke saya, kumpulkan ke saya. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4. Baik kakak semua. Pertanyaan, mari kita rilekskan dulu dengan X breaking. Mangga silakan kita berdiri lagi kakak. Yang lebih kompak. Tepuk sistem komputer. Software. Hardware. Saya akan kasih beberapa refleksi yang harus kalian isi. Saya sudah share, silahkan kalian buka refleksi pada refleksi diri di. Kalian sudah menjawab semua. Sekarang saya akan merumuskan atau saya akan kasih rangkuman secara garis besar apa itu kegiatan sistem pada komputer. Berikutnya saya akan kasih tugas karena tadi kelompok 1 nilainya agak kurang bagus, maka materi untuk minggu depan. Oke, perhatikan ke saya semua. Untuk materi minggu depan kita akan membahas apa itu jaringan komputer ya. Kalian semua adalah seorang brainware handal yang nantinya kalian akan diterjunkan ke masyarakat atau ke industri. Kalian mau tidak mau harus siap dari sekarang. Sebelum kita tutup, Kakak Fahri silahkan dipimpin doa ke teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa surah Al-Asr secara bersama-sama. Semoga juga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Amin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Sebelum saya akhiri, silahkan kalian matikan komputer masing-masing, shutdown, di close dulu. Pastikan perangkat yang sudah kalian buka tersimpan ke dalam folder masing-masing. Terus kemudian silakan kalian cek kembali kerapian posisi, barangkali ada sampah, silakan kalian pungut.